Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatus Sania dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan materi ekonomi mikro yang berjudul Teori Tingkah Laku Konsumen dan Teori Nilai Guna atau disebut juga dengan utility. Teori nilai guna atau utility. Dalam teori ekonomi, kepuasan atau kesenangan yang diperoleh seseorang dari konsumsi suatu barang disebut nilai guna atau utility. Semakin tinggi kepuasan, semakin tinggi nilai atau kegunaannya. Ketika kita berbicara tentang nilai guna, kita perlu membedakan antara dua konsep, yaitu nilai guna total dan nilai guna marginal. Nilai guna total dapat diartikan sebagai jumlah semua kepuasan yang diperoleh dari konsumsi sejumlah komoditas tertentu. Pada saat yang sama, nilai guna marginal berarti peningkatan atau penurunan kepuasan yang dihasilkan dan meningkatkan atau penurunan penggunaan unit barang tersebut. Hipotesis utama teori nilai guna. Hipotesis dasar teori nilai guna yang lebih dikenal dengan hukum nilai guna marginal yang semakin berkurang adalah bahwa nilai pakai tambahan yang diterima seseorang dengan mengkonsumsinya. Suatu barang akan menurun jika ia terus meningkatkan konsumsinya terhadap barang tersebut. Akibatnya, nilai guna tambahan menjadi negatif. Artinya, jika 1 unit lagi ditambahkan ke konsumsi barang, nilai guna total akan lebih kecil. Intinya, hipotesis ini menjelaskan bahwa peningkatan konsumsi suatu barang secara konstan tidak menghasilkan peningkatan kepuasan yang konstan dari mereka yang mengkonsumsinya. Nilai guna. Contoh penting dari teori ekonomi adalah mencoba memaksimalkan kepuasan yang diperoleh setiap orang. Dengan kata lain, setiap orang berusaha untuk memaksimalkan nilai guna dari barang yang dikonsumsinya. Jika ia hanya mengkonsumsi satu barang, tidaklah sulit untuk menentukan tingkat di mana nilai utility dari memperoleh dan menikmati barang tersebut mencapai tingkat maksimumnya. Nilai guna. Contoh penting dari teori ekonomi adalah mencoba memaksimalkan kepuasan yang diperoleh setiap orang. Dengan kata lain, setiap orang berusaha untuk memaksimalkan nilai guna dari barang yang dikonsumsinya. Jika ia hanya mengkonsumsi satu barang, tidaklah sulit untuk menentukan tingkat di mana nilai utility dari memperoleh dan menikmati barang tersebut mencapai tingkat maksimumnya. Kesulitan yang timbul dalam menentukan komposisi atau susunan dan jumlah suatu barang untuk mencapai nilai guna maksimum adalah karena adanya perbedaan harga berbagai barang. Jika harga setiap barang sama, nilai guna mencapai tingkat maksimum ketika nilai guna marginal masing-masing barang yang sama. Misalnya ada 3 jenis barang yang dikonsumsi orang: pakaian, makanan, dan hiburan. Hiburan itu sendiri dapat berupa menonton film. Dikarenakan perbedaan harga, nilai guna maksimum tidak tercapai dengan menggunakan syarat maksimum kepuasan di atasnya. Yang pertama adalah jika rasio nilai guna marginal barang-barang yang berbeda dengan perbandingan harga barang-barang tersebut, maka seorang memaksimumkan nilai guna barang yang dikonsumsinya. Rasio harga pangan terhadap sandang adalah 5.000 banding 50.000 atau 1:10, yang sama dengan rasio nilai guna marginal pangan terhadap sandang sebesar 5:50 atau 1:10. Yang kedua, seseorang akan memaksimumkan nilai guna dari barang-barang yang dikonsumsinya apabila nilai guna marginal untuk setiap rupiah yang dikeluarkan adalah sama untuk setiap barang yang dikonsumsinya. Contoh di atas, nilai guna marginal per rupiah dari tambahnya makanan adalah nilai guna marginal atau harga. 5/5000 sama dengan 1/1000. Dan nilai guna marginal per rupiah dari tambahan pakaian adalah nilai guna marginal atau harga 50/50.000 sama dengan 1:1000. Adalah teori nilai guna dan teori permintaan. Teori nilai guna dapat diterapkan sebab kurva permintaan yang bersifat menurun dari kiri ke atas dan kanan ke bawah, dan digambarkan semakin rendah suatu barang,
semakin bertambah banyaknya permintaan ke atasnya. Dan beberapa faktor yang menyebut dan permintaan barang jika barang itu mengalami perubahan. Suatu barang mengubah harga nilai guna marginal per rupiahnya. Nilai marginalnya per rupiah oleh barang tersebut akan semakin rendah. Materi yang keempat adalah paradoks nilai. Karena perbedaan biaya produksi salah satu alasan harga air murah, padahal air merupakan kebutuhan pokok sedangkan harga berlian mahal. Karena air mudah didapat dengan biaya yang relatif murah, sedangkan berlian sulit untuk didapat dengan harga yang relatif lebih mahal. Terdapat perbedaan harga yang sangat menyolok di antara mereka karena teori nilai guna marginalnya yang sangat berbeda. Akibat nilai marginalnya rendah, mudah untuk diperoleh dan dikonsumsi oleh setiap orang, begitupun sebaliknya dengan berlian, karena nilai guna marginalnya berlian tinggi. Selain itu juga berlian bukan kebutuhan pokok sehingga orang tidak membutuhkannya dalam jumlah yang banyak. Sifat permintaan berlian yang seperti itu sehingga orang berhenti membeli karena harga tinggi, nilai marginalnya masih sangat tinggi. Surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih kepuasan total yang dirasakan konsumen atas suatu barang dengan pengorbanan total yang dilakukan oleh konsumen untuk mendapatkan sejumlah barang. Surplus konsumen juga bisa diartikan sebagai pembayaran yang dibuat lebih kecil daripada kepuasan yang didapatkan konsumen. Selain itu, diwujud surplus konsumen akibat dari nilai marginalnya semakin rendah. Contoh angka, apabila harga mangga per kilo adalah 27.000, sehingga dengan harga tersebut konsumen akan membeli 6 mangga dalam seminggu, karena dalam minggu ke-6 konsumen bersedia membayar 27.000 dan harga di pasar 27.000. Karena harga yang bersedia dibayar konsumen lebih tinggi daripada harga pasar, sehingga mangga ke-7 tidak dapat dibeli. Angka yang menunjukkan Rp300.000 merupakan jumlah total surplus konsumen yang diperoleh dari membeli 6 mangga tersebut. Untuk gambar grafiknya ada di atas. Bersedia membayar suatu barang dengan harga yang lebih murah. Daripada kepuasan nilai barang tersebut, surplus konsumen akan berkurang apabila adanya pembatasan atas pertukaran bebas yang dinikmati oleh konsumen dan masyarakat. Surplus konsumen yang dirasakan konsumen akan menurun apabila harga per unitnya dikarenakan pajak yang dikonsumsi oleh konsumen, sehingga harga beli yang semula PX tambah pajak sama dengan PX aksen turun menjadi PX aksen CA. Pemerintah menikmati surplus konsumen sebesar PX-DC PX aksen sebagai pendapatan pajak. Surplus konsumen apabila dilihat dari bagian masyarakat tidak hilang, namun hanya berpindah tangan, sehingga dengan adanya pembatasan atas pertukaran bebas, masyarakat mengalami kerugian apabila penetapan pajak disebut dioperasikan dan akan membuat kehilangan surplus konsumen CDB. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.